Saudara sekalian, sukacita adalah hal yang dicari oleh semua orang. Siapa yang tidak mau sukacita adalah orang yang akan kosong hidupnya. Siapa yang pikir dia sudah dapat sukacita adalah orang yang bodoh. Siapa yang kira sukacita gampang diperoleh adalah orang yang tertipu. Orang pikir kalau sudah dapat pasangan akan bahagia. Kalau sudah dapat uang akan bahagia. Tetapi Alkitab di dalam ribuan tahun sudah diberikan kepada umat, sudah bersuara mengatakan bahwa tidak ada sukacita selain di dalam Tuhan. Pengertian sukacita yang kita miliki awalnya adalah pengertian yang terbalik dari apa yang Alkitab ajarkan. Sukacita tidak tercapai karena keadaan yang baik, sukacita tercapai karena ada Tuhan yang baik. Orang mengalami kesulitan bisa, tapi orang meresponi dengan beban hati berat, itu juga bisa terjadi. Dan orang Kristen bukan orang yang bebas dari kesulitan hati waktu ada pergumulan hidup, baik sulit ekonomi, sulit relasi, sulit keamanan, sulit kesehatan. Orang Kristen bisa hancur hatinya dan mengatakan, situasi seperti ini tidak bisa saya jalani dengan tenang. Saya mengalami pergumulan di sini. Nah, itu namanya pergumulan. Berarti saudara mengalami kesulitan yang membuat ada duka cita. Ini yang Petrus katakan. Kamu punya sukacita sekalipun sekarang kamu sementara berduka cita. Maka saudara, orang Kristen yang bersaksi, bukan orang Kristen yang bebas perasaan-perasaan bergumul. Perasaan-perasaan gelap. Perasaan-perasaan kosong, perasaan-perasaan tidak ada harapan, itu bisa dialami. Oh, kalau begitu apa bedanya dong? Kalau gitu, kenapa Petrus bilang, orang-orang akan penasaran tentang sukacita? Karena sukacita tidak berkait dengan kondisi hati kita meresponi keadaan sulit. Kita bisa rasa sulit, kita bisa rasa terpukul, kita bisa rasa tertekan, tetapi ada satu yang beda yang dikatakan oleh Petrus, yaitu ingatan akan kesempurnaan dari keselamatan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Mengerti keselamatan Tuhan maksudnya apa? Ini bukan berarti kalau saudara mati masuk surga, itu namanya keselamatan. Itu tentu bagian dari keselamatan ya. Keselamatan adalah pernyataan janji Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan umatnya, bahwa umatnya punya tempat spesial di dalam hati Tuhan. Sama seperti bait suci punya tempat spesial di dalam hati Tuhan di zaman perjanjian lama. Kebaikan Tuhan diberikan tiap-tiap saat aku menyadari aku anak Tuhan. Tiap kali aku sadar dia milikku dan aku milik dia. Aku tidak pernah kehilangan sukacita di dalam hal itu. Maka saudara, di dalam kehidupan kita, kita mengalami kerinduan untuk ingat bahwa Tuhan memiliki kita dan kita dimiliki Tuhan. Aku milik dia dan dia milikku. Dan disitulah sukacita. Nah saudara, ini namanya keselamatan. Maka Petrus mengatakan, meskipun kamu dianiaya dan kamu bergumul, kamu terluka, kamu sangat berbeban berat karena itu. Namun kamu harus tahu bahwa ada kemuliaan dan kehormatan yang Tuhan akan berikan. Dan meskipun kamu belum pernah lihat dia, kamu sudah mencintai dia. Kenapa Tuhan dicintai oleh kita? Karena kita tahu keindahan dari keselamatan yang Tuhan berikan. Nah maka saudara, ini hal pertama ya. Sukacita sejati karena aku mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudara, satu hal yang sebenarnya sangat kosong dalam hidup kita adalah kalau kita tidak sadar kalau Tuhan mencintai kita. Tuhan cinta kita. Lalu kalau Tuhan mencintai kita, berarti saya bersukacita dengan sukacita yang tak terkatakan dong. Sukacitanya sukacita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah ini yang Petrus katakan, kamu meskipun duka cita sekarang, karena berbagai-bagai kesulitan, pencobaan, beratnya penderitaan, atau apapun lah. Namun itu membuat kamu tetap berpegang kepada Tuhan, dan karena itu kamu punya sukacita yang tak terkatakan. Karena semua yang Tuhan kerjakan adalah untuk kebaikan semata. Semua yang Tuhan kerjakan membuat engkau menjadi manusia yang lebih baik. Wah, kalau begitu, aku sudah dicintai oleh Tuhan. Iya, kamu dicintai oleh Tuhan. Maka respons orang Kristen selalu berada di dalam titik sukacita karena ini. Ketika ada kesulitan, langsung ingat, Tuhan mencintai aku. Saudara, orang dunia nggak punya ini. Keselamatan bukan cuma berkait dengan peristiwa akhir kamu mau kemana, tapi keselamatan berkait dengan kehadiran Tuhan di tengah umat. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan ada, Tuhan mencintai, dan Tuhan memelihara. Ini yang membuat orang Kristen bersukacita. Lalu hal yang kedua, Petrus katakan, semua itu duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Nah saudara,
kemurnian dari iman saudara, itu adalah ujian yang bukan saudara yang buktikan. Saudara adalah orang yang dapat bukti tentang kemurnian iman itu. Ini kalimat sangat penting ya. Kita pikir kalau ujian berarti saudara harus mati-matian pertahankan iman. Betul, memang betul saudara harus pertahankan iman. Tapi di penghujung jalan, akhirnya saudara sadar, Tuhanlah yang pertahankan iman. Kenapa ada kesulitan? Kenapa ada duka cita? Kenapa ada pencobaan? Tuhan mau mengatakan, di penghujung jalan, silakan nilai, saya setia atau enggak. Maka saudara, kesulitan yang dialami itu bukan membuat kita harus belajar tegar lalu nanti membuktikan Tuhan udah beres ya. 5 tahun masa sengsara aku setia. Tapi Tuhan akan mengatakan 5 tahun masa sengsara. Pernahkah aku meninggalkan engkau? Maka sekali lagi, sukacita bukan keadaan optimis. Sukacita adalah mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan itu membuat kita punya kesenangan yang tidak bisa diambil. Di sini membuat kita punya perasaan hati yang paradoks. Duka cita sekaligus sukacita. Pergumulan berat sekaligus senang. Tapi kita punya alasan. Waktu lihat pergumulan yang sulit, kita bersedih. Tapi waktu ingat cinta Tuhan, kita kembali disenangkan. Harap ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menerima berkat roh, yaitu sukacita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa.